Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami pada minggu yang lalu, kita juga sudah membahas seputar tentang pemilihan umum di negara Indonesia. Ibu mengharapkan supaya anak kami terus membaca, menonton apa yang ditayangkan lewat YouTube. Nanti kalau ada tugas, supaya anak kami mudah mencari jawabannya. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang kelima untuk kelas 11, yaitu pelajaran PPKN yang berjudul Pemilihan Umum sebagai Sarana Demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara langsung, berarti rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Contoh, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPRD 2, DPRD 1, dan DPR. Cara bertingkat berarti rakyat memilih dulu wakilnya atau senaknya. Kemudian wakilnya itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Sistem distrik. Apakah yang dimaksud dengan sistem distrik? Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang didasarkan kepada kesatuan geografis atau mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dua partai atau dwipartai atau juga multipartai. Beberapa keuntungan sistem distrik. Di antaranya, yang pertama, wakil yang terpilih dikenal oleh penduduk distrik tersebut. Yang kedua, cenderung lebih ke arah koalisi partai. Yang ketiga, kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat terbendung, kemungkinan dapat melakukan penyederhanaan partai secara alamiah. Yang keempat, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, tidak perlu diadakan koalisi partai lain sehingga mendukung stabilitas nasional. Yang kelima, sistem ini sederhana dan mudah untuk melaksanakannya. Beberapa kelemahan sistem distrik. Apa saja kelemahannya? Nah, di antaranya yang pertama, kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas. Apabila golongan tersebut terpencar dalam beberapa distrik. Yang kedua, kurang representatif, di mana partai yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut tidak diperhitungkan lagi. Yang ketiga, adanya kecenderungan si wakil lebih mementingkan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasionalnya. Yang keempat, umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat yang heterogen atau yang beraneka ragam. B. Sistem proporsional, yaitu sistem perwakilan proporsional adalah presentasi kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum, khususnya di daerah pemilihan. Beberapa keuntungan sistem proporsional. Di antaranya, yang pertama, dianggap lebih demokratis, dalam arti lebih egalitarian, karena asas one man one vote dilaksanakan secara penuh tanpa ada suara yang hilang. Yang kedua, lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu. Kelemahan sistem proporsional, di antaranya mempermudah pembentukan partai baru, lebih memperbesar perbedaan yang ada dibandingkan dengan kerjasama sehingga ada kecenderungan untuk memperbanyak jumlah partai, memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai. Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya. Karena banyaknya partai bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas 50% tambah 1 dalam parlemen. Sistem gabungan. Sistem gabungan merupakan sistem yang menggabungkan sistem distrik dan proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam
beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi atau diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam pemilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Sistem ini disebut juga sistem proporsional berdasarkan sel-sel daftar. Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas sila Pancasila, yakni terbagi atas, yang pertama, menjunjung tinggi persamaan, yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil, yang keempat, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Pentingnya kehidupan untuk Indonesia. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. C. Distribusi pendapatan secara adil. Artinya, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Berikutnya, pentingnya kehidupan untuk Indonesia. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. C. Distribusi pendapatan secara adil. Artinya, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, anak-anak kami, mungkin sampai di sini dulu materi pelajaran kita. Dan seandainya ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.